An example of one-dimensional motion is free fall when an object accelerates due to gravity. You can use the same equations we have already found for one-dimensional kinematics, but using some standard conventions often used when dealing with free fall. On the surface Journey into Science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Kak Aryo. Nah sekarang kita mau ngebahas soal pemanasan global. Bener banget tuh Kak. Terus kakak ngerasa nggak sih kalau misalnya akhir-akhir ini cuaca di sekitar kita tuh panas banget, beda sama waktu kita masih kecil? Iya banget. Bahkan kota-kota di dataran tinggi dan sejuk seperti di kota Bandung sekarang ini udah nggak sesejuk dulu lagi. Malahan udah gerah kayak di kota-kota dataran rendah. Terus penyebabnya apa sih Kak? Apa karena banyak pohon yang ditebang gitu jadinya udaranya nggak sejuk dulu? Ya mungkin aja sih, tapi pasti ada penyebab yang lainnya. Kebayang nggak
Kalau sekarang ini salju di puncak Gunung Carlton Jayawijaya itu udah tinggal 10% lagi dari luas salju di tahun 90-an. Padahal puncak Gunung Carlton itu adalah satu-satunya tempat bersalju di Indonesia. Waduh, ngeri juga ya, Kak. Iya, dan isu pemanasan global ini nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Waduh, berarti penting banget nih ya buat kita untuk mengetahui tentang pemanasan global. Harus, makanya kita simak episode kita kali ini. Pemanasan global merupakan fenomena kenaikan suhu bumi. Kenaikan suhu ini bisa dilihat dari kenaikan suhu permukaan laut, kenaikan suhu permukaan daratan maupun suhu atmosfer. Kenaikan suhu ini kemudian memicu perubahan iklim. Perubahan iklim antara lain bisa kita lihat dari berubahnya permulaan musim hujan maupun permulaan musim kemarau. Saat ini, para petani kita misalnya menjadi semakin sulit memperkirakan kapan mereka mulai menanam. Es Kutub Utara merupakan salah satu faktor yang menentukan pola cuaca dan iklim global. Perbedaan antara udara dingin di kedua kutub bumi dan udara hangat di sekitar Khatulistiwa menggerakkan arus udara dan air, termasuk arus yang memancar. Sejak tahun 2004, setidaknya sudah 42% es di Kutub Utara semakin menipis dan mencair di setiap musim panasnya. Para ilmuwan menggambarkan secara keseluruhan, es Laut Kutub Utara menipis sebanyak 7 inci atau 18 cm per tahun sejak tahun 2004. Ada beberapa pemicu pemanasan global, yaitu 1. Efek rumah kaca, kedua, efek umpan balik, dan ketiga, variasi matahari. Yang pertama, efek rumah kaca adalah proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Dalam kondisi konsentrasi gas rumah kaca normal, sebenarnya efek rumah kaca diperlukan untuk menjaga temperatur bumi, menjaga kehangatan bumi. Tanpa efek rumah kaca, suhu bumi akan terlalu rendah. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, pemantulan panas keluar terkadang tidak sempurna. Menumpuknya jumlah gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, dan metana menyebabkan sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi. Gas-gas ini bersifat menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Kemudian yang kedua, efek umpan balik adalah berbagai proses alam yang mengikuti pemanasan global. Jika pemanasan global telah berlangsung, maka ini akan menghasilkan proses umpan balik. Pada kasus pemanasan yang terjadi akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Yang ketiga, variasi matahari. Meskipun kontribusi variasi matahari kepada isu pemanasan global saat ini masih berupa perdebatan di kalangan saintis, tetapi diyakini paling tidak dihipotesakan bahwa variasi matahari berkontribusi terhadap pemanasan global saat ini. Dua ilmuwan dari Duke University
mengestimasikan bahwa matahari mungkin telah berpengaruh terhadap 45-50% peningkatan temperatur rata-rata global selama periode 1900 sampai 2000. Walaupun demikian, mereka menyimpulkan bahwa bahkan dengan meningkatnya sensitivitas iklim terhadap pengaruh matahari sekalipun, sebagian besar pemanasan yang terjadi pada dekade-dekade terakhir ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Manakah di antara 3 gambar ini yang tidak menyebabkan pemanasan global?